Ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke dalam sesi praktik dalam memandikan jenazah. Ya, jadi di sini kita langsung saja ya, sudah kita letakkan jenazahnya di sini, kita anggap jenazahnya sudah dibawa. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya pastikan kita membawa kain, ya, yang fungsinya ini nantinya untuk menutupi bagian kemaluan atau aurat dari jenazah tersebut. Ya, jadi setelah kita jenazah dibaringkan, gitu kan, kemudian ditutup. Atau biasanya sih kalau ini biasanya sudah langsung dicopot ya, copot kemudian ditutup sama kain terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak perlu lagi dicopot pakaian. Tapi kalau misalnya jenazahnya belum dicopot pakaiannya, ya kita tutupkan bagian kemaluan, kemudian kita copot satu persatu pakaian yang melekat pada jenazah. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga kita menggunakan sarung tangan ya, dan kita juga mestinya di sini kita siapkan kain juga ya, ya, kain untuk nantinya fungsinya untuk ketika mencuci kemaluan dan juga dubur ya. Jadi yang pertama ya, setelah kita siapkan air ya, air, kemudian yang kita perlukan juga daun bidara ya, daun bidara baik yang berupa daun atau sekarang sudah tersedia juga bubuk daun bidara ya. Kemudian juga kapur barus ya, kapur barus yang nantinya kita akan berikan campuran ya pada air dan kita akan berikan siraman terakhir ya. Baik, kita mulai. Yang pertama ya. Jadi setelah jenazah dibaringkan, kemudian bagian kemaluan kita tutup ya, dan juga pakaian kita anggap ini pakaiannya sudah terlepas ya, pakaiannya sudah terlepas, kita anggap biasa aja, nggak usah tegang ya. Ya, nah setelah seperti ini ya, kita pertama sedikit menaikkan bagian tubuh dari mayit ya. Mohon bantuan satu orang. Haji Mas. Ya. Baik, nah sedikit aja segini, setengah berdiri gitu kan, kita tahan, kemudian sambil diurut sedikit bagian perutnya. Ya, di sini tujuannya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran ya yang ada di dubur seperti itu. Ya, namanya orang sudah meninggal ya, kita tidak tahu di sana ada kotoran atau tidak yang tersisa, jadi kita perlu mengurut-ngurut sedikit ya. Ya. Nah nanti sambil apa namanya bisa juga sambil disiram ya dari sebelah sebelah sana gitu. Jadi ada satu lagi, minta tolong siapa? Antum? Ya, coba sambil disiram ya dari sebelah situ ya. Ya. Ya, disiram dari sebelah sini ya, jangan sampai, dan ini perhatikan ya jangan sampai auratnya tersingkap ya. Sambil disiram bagian ininya sama antum. Ya, siram aja terus gitu. Yang kenceng ke dalam, nggak kena nantinya ya. Ya, atau juga selain pakai gayung kita juga bisa menggunakan dengan apa? Ya, dengan selang ya yang kita masukkan lewat sini ataupun lewat sana gitu. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi ya. Dan selanjutnya kita bersihkan bagian kemaluan dan juga duburnya ya. Dubur dari si mayit ya. Tentunya jangan sampai tersingkap auratnya ya. Jadi kita masukkan tangan kita ke dalam, kemudian kita bersihkan bagian kemaluan depan, kemudian kita masuk ke bagian belakang ya. Sembari juga ini disiram ya. Bisa dibantu oleh satu orang misalnya, ya kan? Disiram dari bagian sini dalam, masuk ke dalam ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Terus ya sampai kita merasa bahwasannya eh, bersih ya bagian kemaluan dan juga duburnya. Baik. Nah, setelah bagian kemaluan sudah dan duburnya sudah dibersihkan, sekarang kita memulai mewudukan jenazah ya, mulai mewudukan jenazah. Ya, dan ini wudunya seperti kita wudu biasa ya. Kita mulai dulu dengan basmalah ya, karena kita mewudukan orang lain makanya kita yang membaca basmalah ya, bismillah ya. Kemudian kita mulai dari mencuci bagian yang kanan dulu ya, yang kanan dulu ya, sebelah sana ya. Bagian yang kanan dulu ya. Ini jenazahnya pinter, dia langsung memberikan tangan kanannya ya. Telapak tangannya dibersihkan ya. Kemudian yang kirinya juga ya. Ya. Bagian yang kiri ya. Kemudian setelah itu kumur-kumur ya, kumur-kumur dulu gitu kan, kumur-kumur. Nah, ini karena jenazah ini sudah meninggal tentu tidak bisa kumur-kumur, maka bukan berarti kita siramkan air ke dalam, tapi kita cukupkan ya membasahi tangan kita, kemudian kita masukkan coba dibuka mulutnya. Nah, kita masukkan ke dalam ya, kita gosok-gosokkan gitu kan. Kita gosok-gosokkan, masukkan, kemudian juga kita sambil menggosok-gosok bagian giginya juga seperti itu ya. Dan juga bagian hidungnya ya, bagian hidungnya juga ya, kita tidak masukkan air ke dalam hidungnya, tapi kita cukupkan ya masukkan jari-jari ke dalam hidung ya. Setelah itu
ya kita usap ya, kita cuci kepalanya ya, wajahnya afwan ya, wajah sebanyak 3 kali ya kan ya. Kemudian setelah wajah kita lanjutkan menyiram ya bagian lengan ya sebagaimana wudhu ya sampai sikut ya. Afwan, mulai dari yang kanan dulu ya, sebelah sini ya. Mulai dari yang kanan ya. Ini bagian kanan dulu ya, dimulai dari yang kanan ya. Kemudian dilanjut ke bagian yang kiri ya. Dilanjut ke bagian yang kiri. Kemudian setelah ini kita mengusapkan kepalanya ya. Usap kepala, kita ambil air ya. Kemudian kita usapkan ya seperti ini. Gitu, kemudian kembalikan lagi ke depan, kemudian lanjut ke telinga seperti itu ya. Jadi sekali lagi seperti ini, kita usapkan ke belakang ya, kemudian kembalikan lagi ke depan ya, kemudian diakhiri dengan telinga langsung. Kemudian setelah kepala ya sebagaimana wudhu, yang terakhir adalah mencuci bagian kaki ya, kita mulai dari yang kanan dulu ya. Ya jangan lupa di sela-sela ya, sela-sela jari kakinya ya, jangan sampai terlewat ya, sampai mata kaki. Begitu juga bagian kirinya ya, kita sela-sela juga ya, jangan sampai terlewat ya, tumitnya juga jangan sampai ya tidak terbasahi oleh air ya. Ya, setelah selesai kita wudukan, maka kita menyiramkan bagian kepala mayit ya dengan air sebanyak 3 kali ya. Airnya ini perlu diberi catatan, airnya yang sudah diberikan campuran daun bidara ya. Jadi kalau daun bidaranya masih berupa daun seperti ini ya, ini perlu kita remas-remas sedikit ya, supaya sedikit menjadi ekstrak ya gitu kan. Adapun kalau misalnya daun bidaranya sudah berupa bubuk, maka ini lebih mudah lagi ya. Intinya daun bidara, kemudian daun bidaranya itu kita sedikit remas-remas ya, kemudian kita campurkan ya. Agak banyak nggak masalah ya. Nah, setelah sudah tercampur, maka ya air yang tercampur dengan daun bidara ini ya kita gunakan untuk menyiram bagian kepala ya. Menyiram bagian kepala ya. Ini kita cuci sebanyak 3 kali ya. Jangan lupa untuk menyela-nyela ya rambutnya ya, menyela-nyela rambutnya untuk memastikan bahwasannya air ini masuk ke dalam kulit ya, masuk ke dalam kulit kepala. Ya, begitu seterusnya sampai 3 kali ya. Sampai kita memastikan benar-benar masuk ya. Baru setelah itu kita menyiramkan air ke seluruh badan ya. Kita mulai dari yang sebelah kanan ya. Kita mulai dari sebelah kanan, dan di sini boleh dicampur dengan atau sembari disabunin ya, kalau memang kita butuh untuk memberikan sabun gitu kan. Boleh sambil sabunin dulu semuanya, diberikan sabun gitu. Kemudian dibilas ya dengan kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya. Bagian yang sebelah kanan ya. Bagian sebelah kanan ya. Dan juga bagian dalam ya, boleh juga sambil diusap-usap ya bagian sininya, bagian paha ya, tapi tetap ya jangan sampai menyingkap auratnya gitu kan. Kita masukkan ke bawah ini ya sambil diusap-usap gitu kan ya, memastikan bahwasannya air masuk ya semua ya. Mulai dari sebelah kanan ya. Kemudian kita balikan ya badannya gitu. Udah jatuh ya. Ya, kita balikan badannya, tujuannya untuk menyiram yang bagian punggung ya, ini ya punggung, dan memastikan bahwasannya ini juga perlu sambil dipastikan ya auratnya jangan sampai terlihat, ini kurang panjang berarti kainnya ya. Ya begitu, kita dari sebelah kanan, kemudian kita lanjut sebelah kiri ya, sebelah kiri kita siram ya. Sebelah kiri disiram ya. Kemudian yang bagian depannya sudah, kita balik ke bagian yang punggungnya ya. Ini kakinya diangkat, ini sebetulnya untuk mempermudah supaya bisa dibalik. Nah gitu. Ketika kakinya dilipat itu mempermudah ya. Jadi sendiri aja cukup sebetulnya. Ya, tapi kalau butuh bantuan orang lain juga tidak masalah ya. Nah, ini terhitung 1 kali mandi ya, sekali ya, atau sekali guyur gitu. Nah, dan disunahkan ya di sini oleh Nabi SAW itu 3 kali ya, 3 kali ya. Jadi kita tambahkan lagi yang kedua tadi, kita mulai dari yang kanan gitu kan. Kita mulai dari yang kanan, kemudian punggungnya kita balik,
kemudian mulai dari yang kiri, punggungnya kita balik, ya. Dan yang ketiga, ya, siraman yang terakhir, yang ketiga itu adalah siraman yang dengan air yang dicampur dengan kapur barus, ya, atau kamper lah. Ya, jadi kapurnya ini sudah dihaluskan terlebih dahulu, ya. Kemudian, ya, sudah dihaluskan terlebih dahulu, kemudian kita campurkan ke dalam ember. Nah, ember satu lagi, ada nggak situ? Ya, nah situ. Ya, ini dicampurkan, ya, ya dicampurkan, ya, ya. Nah, ini setelah, ya, setelah dicampurkan, ya kita siramkan kembali, ya, dari bagian kanan ini, ya, dari bagian kanan, ya, gitu. Ya, ini siraman terakhir, ya. Intinya air yang dicampur dengan kapur barus inilah air yang untuk siraman terakhir, ya. Ya, ini bagian depan, kemudian kita lanjut ke bagian belakang, gitu, ini kan gayungnya, mohon maaf, ya, bagian sini, ya, ya. Kemudian balik lagi, ya, kita bagian sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri, ya, depannya sudah kita ambil bagian punggungnya, nah, punggungnya, ya, juga kita siram, ya, dan, ya, ya, selesai sudah, ya, tata cara untuk memandikan jenazah seperti itu. Jadi untuk membasuh, ya, seluruh badannya itu, ya, sebanyak 3 kali, ya, atau boleh juga lebih, ya, 5 kali atau 7 kali memang jika memang diperlukan, ya, jika memang diperlukan, ya. Namun intinya tadi, ya, basuhan terakhir atau siraman terakhir itu harus dengan air yang dicampuri dengan kapur barus, ya, kapur barus. Nah, setelah sudah selesai, ya, kita sudah mandikan sebanyak 3 kali, tadi kita cuci sebanyak 3 kali, maka setelah ini kita keringkan, kita ambil handuk, ya, ambil handuk dan dikeringkan, ya, dikeringkan bagian mulai dari kepala, badan sampai kaki, ya. Kemudian kita ganti nih, ya, penutupnya, ya, supaya nanti kain kafannya nggak basah, ya, dengan kain yang sudah basah ini, ya. Jadi kita ganti dengan kain yang baru, ya, dan juga perlu berhati-hati, ya, ketika menggantinya, ya, jangan sampai auratnya tersingkap. Ya. Mungkin itu saja tata cara dari memandikan jenazah, ya. Allahu taala ala wa alam, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, bismillah, kita telah berada di lapangan basket Mahat Imam Syatibi. Telah kita simak praktek dari Ustadz Arif terkait pemandian jenazah, dan sekarang kita langsung praktek kepada santri. Dan ini kita telah berada di kelompok kelas 1 SMA, dan mereka insya Allah akan mempraktekkan antara santri dengan teman-temannya, baik si mayit ataupun si praktisi pemandian jenazah. Dan ini kita telah sedang menyaksikan persiapan untuk pemandian dari para santri. Dan ini ada teman-teman dari kelas 1 SMA, ya, sebagai praga mayitnya bernama Hilmi, dan juga praktisinya ada Fauzan dan juga Ihsan Nabiu dan juga Angsal Wijaya. Ya, mereka adalah kelas 1 SMA semua, dan insya Allah akan mempraktekkan apa yang telah dibahas oleh pemateri tadinya. Ya. Jadi pertama-tama ketika mayat sudah berada di atas tempat pemandian, mayat diberdirikan setengah badan dulu untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut, sehingga keluar kotoran dari badan si mayit. Dan kemudian untuk membantu mengeluarkan kotoran dari badan si mayit, diperlukan untuk menambah tekanan dari raganya ke tekanan di perutnya, sehingga semua kotoran keluar dari badan si mayit.
kita telah melihat sebagian praktek dari teman-teman santri SMA dan kita akan lanjut ke kelompok SMP. Mari. Ya, sekarang kita berada di depan gedung Diniyah dan di sini ada kelompok SMP yang sedang mempraktekkan pemandian jenazah. Dan kita lihat berapa banyak ya santri yang antusias dalam praktek ini. Dan sekarang kita akan menuju ke kelompok selanjutnya yang mana mereka akan mempraktekkan bagaimana pemandian jenazah. Di sini ada santri-santri kita yang menjadi mayit. Yang menjadi mayit adalah bernama Al-Haris kelas 2 SMP. Kemudian ada Fauzi, ada Saka, ada Fathan, dan lain-lainnya. Dan mereka semua ada kelas 2 SMP. Dan langsung saja kita lihat bagaimana mereka mempraktekkan pemandian jenazah. Ya, di awal santri mereka mempraktekkan pemandian jenazah dengan mengangkat tubuh jenazah untuk dikeluarkannya kotoran dari tubuh si mayit. Dengan menekan perut dan pijatan sedikit sehingga kotoran itu keluar dari badan si mayit. Kemudian selanjutnya setelah dibersihkan ya. Setelah dibersihkan kotoran, kita ke tahap selanjutnya yaitu mewudukan si mayit ya. Diwudukan sebagaimana kita berwudu, dibaca basmalah dulu, kemudian dari telapak tangan dan anggota wudu. Ya, cukup demikian yang bisa kami liput dari praktek pemandian jenazah oleh kelompok kelas 2 SMP. Dan insya Allah kita akan lanjut ke praktek selanjutnya, praktek pengkafanan jenazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah. Tadi sebelumnya kita sudah masuk ke dalam sesi memandikan jenazah, dan sekarang kita masuk sesi berikutnya. Ya, jadi sebetulnya ya, sambil didengarkan yang lain, ya, untuk penyiapan ya, kain kafan ya, sebetulnya ini bisa sembari dikerjakan selagi jenazah itu dimandikan ya. Jadi kalau kita mengerjakan secara berkelompok, secara tim ya, jadi ada tim yang memandikan di sana, kemudian tim yang lain di rumah, di dalam rumah atau dimanapun itu menyiapkan kain kafan ya. Jadi kain kafan disetting dulu sehingga nanti ketika jenazah selesai dimandikan, jenazah tersebut bisa langsung diletakkan di atas kain kafannya. Baik. Ya, karena jenazahnya yang akan kita kafani adalah seorang laki-laki, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, maka kain kafan yang digunakan berapa banyak? 3, ya, 3. Ya. Jadi sebelum kita meletakkan kain kafan di atas, ya, yang pertama yang perlu diperhatikan, kita meletakkan terlebih dahulu di sini, ya, bisa dilihat, ya, tali, ya, tali pengikatnya sebanyak berapa tadi? 7 ya. Intinya disesuaikan ya, boleh 7, boleh 5, boleh 3 ya, disesuaikan dengan tinggi dan panjangnya jenazah ya. Kalau jenazahnya semakin panjang tentunya akan banyak menggunakan tali ya. Nah, di sini kita menggunakan 7 tali ya. Kita anggap di sini jenazahnya cukup dengan 7 tali. Jadi setelah kita letakkan di bawah ya, jadi lapisan paling bawah itu paling awal 7 tali, kemudian kita letakkan kain yang pertama. Ya, mohon maaf ini dibantu dulu coba. Siapa nih? Ya, 2 orang. Ya.
Kain yang pertama. Jadi setelah kain pertama diletakkan, jangan langsung buru-buru meletakkan kain yang kedua. Apa dulu yang dilakukan? Siapkan minyak wangi. Nah, kita punya minyak wangi di sini, punya minyak wangi, ya. Jadi minyak wanginya ini kita taburkan dulu ya, kita sebar di kain kafan lembar yang pertama. Ya, ya disebar ya. Coba dibantu, disebar. Ya, baik bisa diinikan ke tangan kemudian diinikan, atau langsung juga boleh. Ya, ya. Ya, jadi cara menyebarkan minyak wanginya bisa ditaruh di tangan dulu, kemudian kita usap-usap di bagian kainnya, ya seluruh kain, ya atau juga langsung kita bisa taburkan seperti itu aja. Ya, kalau memang minyak wanginya banyak, bisa kita taburkan langsung di atas kain kafannya. Ya, intinya di sini minyak wangi ini difungsikan untuk menyamarkan lah. Kalau misalnya keluar bau yang tidak sedap dari jenazah, dari jenazah. Ya, jadi setelah kain pertama sudah dilebarkan, kemudian dituangkan minyak wangi, kita lagi sekarang taruh kain yang kedua, silakan. Ya. Yang lain juga bisa sambil mengikuti. Ya, kain yang kedua diikuti dengan kain kedua. Ya, kain kedua sudah. Ya, ini juga sama, dilumuri juga minyak wangi. Ya, kain yang kedua juga dilumuri minyak wangi. Ya. Yang agak banyak juga boleh, tidak masalah, agak banyak juga boleh. Ya, ya semua bagian kain kafan itu dilumuri minyak wangi. Lembar kedua selesai, ya. Ya, lembar kedua selesai, lanjut ke lembar yang ketiga. Ya, lanjut ke lembar yang ketiga, begitu juga sama, ya, sama juga lembar yang ketiga juga dilumuri minyak wangi, ya, dilumuri minyak wangi. Ya. Silahkan. Ya, kelompok yang lain kalau ini bisa menyusul. Ya, setelah semuanya selesai, ya selesai ya. Ya. Sebetulnya seperti ini saja cukup ya, seperti ini aja cukup ya. Namun boleh juga ya ditambahkan kain tambahan, ya itu fungsinya sebagai celana dalam, ya celana dalam yang difungsikan untuk menahan najis yang keluar. Ya, jadi kalau di sini belum disiapkan ya, ya misalnya ada kapas, biasanya kapas yang agak besar itu, ya. Kemudian ada kain, ya, yang nantinya intinya seperti ini, ya. Yang intinya kainnya itu nanti ada kapas di dalam, kemudian dia ditaruh di ini jenazah seperti ini, kemudian diikat. Ya, kemudian diikat. Ya. Tapi nggak ada pun nggak masalah, tidak ada pun tidak masalah. Ini sebetulnya penggunaannya untuk menjaga-jaga kalau najis dari jenazah itu keluar seperti itu. Jadi seperti ini saja cukup ya. Namun boleh juga ditambahkan celana dalam atau ya pampers untuk jenazah. Baik, sekarang silakan calon jenazahnya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya. Silakan tiduran. Ya. Munduran lagi. Ini enggak pas nih. Ya. Munduran bisa enggak? Munduran ke sini dikit lagi. Ini kayaknya ininya terlalu itu. Ya, sip. Ya, perhatikan semuanya. Jadi
tadi ini kan setelah dari tempat pemandian ya, dan kondisi tadi ya, perhatikan kondisi kemaluan itu dalam keadaan tertutup kain. Ya, seperti ini, dalam keadaan tertutup kain. Ini tetap ya, ketika perpindahan dari tempat memandikan sampai ke tempat kain kafan ini jangan sampai auratnya tersingkap. Perhatikan, jangan sampai auratnya tersingkap dan pastikan ini kainnya masih ada di atasnya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Kemudian, ya, setelah siap seperti ini, ya sudah siap. Ya, kita mulai dari bagian yang sebelah kanan dulu. Ini jenazahnya yang ini agak tinggi nih. Nah, coba dari yang kanan, ya, kanan mayit ya sini ya, kanan mayit ya, sebelah situ di kesini. Lembar pertama dulu, jangan langsung semua. Lembar pertama. Ya, jadi lembar yang pertama dulu, ya, yang di sebelah kanan mayit ya, perhatikan ya sebelah kanan mayit. Ya, jadi bagian sebelah kanan mayit. Oh, tukeran. Jenazahnya ketinggian ini. Ya. Ya, di tempat lain juga bisa disesuaikan jenazahnya supaya jangan terlalu tinggi. Ya. Bisa dipanjangin lagi atau sebenarnya ya dipanjangin sih. Nah, panjangin lagi. Nah, ini cukup nih kayaknya. Ya. Ya, setelah jenazahnya tadi dibaringkan, kemudian dimulai dari lembar yang pertama ya. Lembar yang pertama, yang lain mohon perhatiannya. Ya. Lembar pertama ya. Kemudian dilanjutkan yang sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Ya. Nah, di sini ya, perhatikan ya, ketika lembar pertama sudah bisa dilanjut ke ya, sambil dirapikan ya. Sambil di sini sebelum masuk ke lembar berikutnya ya, kain ya yang ada di dalam tadi ya yang menutupi auratnya bisa diambil. Ya, kain yang ada di dalamnya ya bisa diambil tapi jangan sampai auratnya tersingkap. Nah, ini perhatikan. Ya. Ya, boleh misalnya ngambilnya jangan dirapatkan dulu ya. Jadi posisinya seperti ini misalnya tadi. Ya. Kemudian seperti ini ya, diambil dari bagian bawah ya. Nah, ditarik ya. Nah, seperti itu. Jadi diambil dari bawah ya supaya auratnya itu jangan sampai tersingkap ya. Auratnya jangan sampai tersingkap ya. Setelah diambil, dirapikan kembali ya. Lembar yang pertama. Yang di dalam ini kalau sesak napas bilang ya, kalau nggak bisa napas bilang. Yang di dalam. Ya, perhatikan temannya yang di dalam itu yang jadi contoh kalau dia nggak bisa napas ngomong. Jangan sampai dibiarkan. Ya. Baik, dilanjutkan ke lembar yang kedua. Ya. Mulai dari yang kanan dulu. Ya. Mulai dari yang kanan. Ya, sambil diselipkan ya, kalau ada kelebihan diselipkan ke bawah ya. Ditarik agak rapat nggak masalah, ditarik agak rapat. Ya. Ditarik agak rapat tidak masalah. Kemudian yang kiri lanjut. Ya. Iya, lembar kedua selesai, kemudian dilanjutkan dengan lembar yang ketiga, terakhir. Ya. 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 Ya, dimasukkan ke bawah, betul. Ya, setelah selesai seperti ini, ya, sampai di lembar yang ketiga selesai, ya, bisa dimulai dari yang depan dulu. Yang depan, ya, diikat. Sebelum diikat ini supaya agak ini, dia diputar dulu nih. Ya, bagian depannya, ya, diputar ke arah kanan, ya, kanan kita atau sini juga boleh, atau sinilah lebih mudah, ya. Kemudian diikat, ya. Antum kalau nggak bisa napas bilang ya, jangan diem aja. Ya, jangan sampai diikat mati ya, jangan sampai diikat mati, ya, jangan sampai diikat yang nantinya supaya ketika di jenazah diletakkan di
liang lahat itu bisa dicopot ya. Kemudian bagian yang kedua sebelah lehernya, ya lehernya. Ya, tali yang kedua di lehernya. Ya, yang lain kalau sudah diikuti yang pertama dimulai dari kepala dulu. Ya. Hah? Boleh di atas, di samping nggak masalah. Dimanapun boleh. Ya. Yang enak sih di atas atau di samping. Iya, nggak masalah sih, nggak ngurut juga. Bisa dimulai dari belakang juga, yang belakang juga sambil. Ini ditarik dulu. Berarti ngambilnya di sini dong, diikat ya? Iya. Sisanya sedikit ini. Iya, sedikit banget. Agak kenceng ya supaya nggak kebuka nanti. Nah. Ya, setelah selesai talinya semua diikat, ya. Tadi ada yang kelewat. Ya, mohon perhatiannya. Santri, ikhwan. Ya. Mohon perhatiannya, tadi ada yang sedikit terlewat ya. Jadi ketika jenazah tadi setelah dari mandi, ya, kemudian dibawa ke tempat kain kafan, kan? Sebelum dia dikafani, ya, jangan lupa dilumuri dulu dengan minyak wangi. Ya. Pertama di bagian lubang-lubang yang ada di wajah, mata, hidung, mulut, telinga. Kemudian di 7 anggota sujud, dahi, termasuk juga hidung. Kemudian kedua telapak tangan, lutut, dan juga ujung jari kaki. Ya, jadi tadi sebelum dikafani jenazah, ya, jangan lupa diberikan minyak wangi dulu. Ya, tadi ya. Lubang yang ada di wajah dan juga 7 anggota sujud. Ya, itu tadi yang terlewat sedikit. Ya, jadi setelah seperti ini ya sudah diikat semuanya jenazahnya, ya sudah bisa selesai sudah. Ya, dan sampai di sini ya penjelasan. Enggak perlu sih. Ya, cukup sudah ya penjelasan dari cara mengkafani jenazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi menyolati jenazah. Ya, setelah jenazah dikafani, kita akan menyolatkan jenazah. Ya, dan perlu diperhatikan ya. Ketika mensolati jenazah, kita perhatikan ya, pertama posisi imam ya, perhatikan jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti posisi imam berada di dekat kepala. Ya, seperti ini. Dan jika jenazahnya perempuan maka berada di tengah-tengah ya, sekitar pusar lah seperti ini. Kemudian ya, tadi untuk soft ya, soft sholat ya kalau bisa buat 3 barisan ya kalau memang mencukupi. Namun jika tidak ya seperti di sini banyak jamaah yang datang maka boleh lebih dari 3 soft ya. Namun dibuat softnya ganjil. Ya. Kemudian tadi sudah juga diingatkan ya bahwasannya sholat jenazah ini hanya 4 kali takbir tanpa sujud dan tanpa ruku' ya. Dan juga tanpa didahului oleh azan maupun iqamah. Ya, jadi takbir yang pertama kita membaca apa? Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW. Ya, sekurang-kurangnya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga membaca doa untuk mayit, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai selesai. Ya. Dan apabila jenazahnya
perempuan, ya, apabila jenazahnya perempuan, maka domirnya diganti, disesuaikan. Ya. Yang tadinya hu menjadi ha. Ya. Ya, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, dan seterusnya sampai akhir. Ya. Dan di takbir yang keempat, ya, berhenti sejenak, kemudian salam. Ya. Baik, kita coba praktik bersama-sama di sini. Dan sholat jenazah ini tidak dijaharkan, ya, disirkan bacaannya. Ana contohkan bacaannya atau tidak? Contohkan. Iya. Jadi sholat jenazah itu pada tidak dijaharkan, ya, disirkan, ya. Ini ana contohkan bacaannya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya. Setelah itu, ya, selesai, ya, menyolatkan jenazah, dan jenazah bisa dibawa ke pemakaman.